Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pemirsa Khazanah, kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta menjadi persoalan tersendiri bagi warganya untuk tepat waktu beribadah sholat. Pada jam pulang kerja misalnya, jika keluar kantor jam 5 sore, bisa keluar dari kemacetan sampai Isya. Itu artinya dia harus meninggalkan sholat maghrib. Sementara jarak tempuhnya sebenarnya sangatlah dekat, bahkan tak lebih dari 10 km. Bagaimana solusi sholatnya? Haruskah mengkodok setelah terbebas dari macet? Atau boleh melakukan sholat jamak takhir? Pada prinsipnya, menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu merupakan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim ketika melakukan safar atau bepergian. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, Nabi SAW menjamak sholat di luar sebab safar atau bepergian. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan jamak sholat zuhur dan asar, juga maghrib dan isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan juga karena hujan. Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dikehendaki beliau melakukan seperti itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau tidak ingin umatnya itu mendapatkan kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, dalam situasi kemacetan yang tak bisa dihindari dan ia khawatir akan kehilangan waktu sholat, maka bagi orang yang menghadapi situasi demikian, hendaknya memilih salah satu dari dua pilihan. Pilihan pertama, menjamak dua sholat. Ini berlaku jika sholat tersebut dapat dijamak dengan sholat lainnya seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jika sholatnya bisa dijamak, maka boleh memilih menjamak di waktu kedua meskipun saat itu ia tidak musafir. Karena jamak dibolehkan ketika hajat atau dibutuhkan, meskipun tidak bepergian. Maka ketika terkena macet saat waktu maghrib misalnya, dan waktu tersebut sangat mepet, maka boleh sholat maghrib tersebut dijamak dengan sholat isya. Artinya sholat maghrib diakhirkan ke waktu kedua, yaitu saat waktu isya atau jamak takhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Salim anak Ibnu Umar berkata, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga melaksanakannya seperti itu jika beliau tergesa-gesa dalam perjalanan. Beliau membacakan iqamah untuk sholat maghrib, lalu mengerjakannya sebanyak 3 rakaat kemudian salam. Kemudian beliau diam sejenak, lalu segera membaca iqamah untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian beliau menunaikannya dengan 2 rakaat kemudian salam. Beliau tidak menyelingi di antara keduanya, kedua sholat yang dijamak dengan sholat sunnah 1 rakaat pun. Dan beliau juga tidak melaksanakan sholat sunnah 1 rakaat pun setelah isya, hingga beliau bangun di pertengahan malam untuk sholat malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pilihan kedua, jika sholatnya tidak bisa dijamak, misalnya terkena macet ketika waktu asar, sementara asar tidak mungkin dijamak atau digabung dengan sholat maghrib, maka saat itu yang dilakukan adalah dengan sholat di atas kendaraan. Jika mampu berdiri, maka dikerjakan dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk, lalu ia sholat dengan beri isyarat untuk rukuk dan sujudnya. Jika ia tidak punya wudu, maka diganti dengan tayammum. Ketika itu tidak boleh sholat asar tersebut diakhirkan ke waktu maghrib, karena kedua sholat tersebut tidak bisa dijamak atau digabungkan. Dengan demikian, menjamak sholat tidak harus selalu dalam kondisi safar atau bepergian, tapi dalam kondisi mukim atau tidak bepergian pun, menggabungkan sholat atau menjamak sholat itu dibolehkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar, juga maghrib dan isya di Madinah, bukan karena rasa takut dan bukan pula karena hujan. Ada yang bertanya pada Ibnu Abbas, apa yang diinginkan beliau melakukan seperti itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau tidak ingin umatnya itu mendapat kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, Nabi SAW menjamak pelaksanaan sholat di Madinah bukan disebabkan kondisi terganggunya keamanan, hujan lebat, dan bukan pula disebabkan sakit. Menurut Imam Isna'i, pilihan Imam Nawawi ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang tercantum dalam kitab Mukhtasar Imam Muzanni. Sekelompok ulama membolehkan jamak bagi orang mukim yang tidak bersafar untuk sebuah keperluan, dengan catatan ini bukanlah menjadi sebuah kebiasaan. Wallahu a'lam.
Pemirsa Khazanah, menjadi kewajiban seorang muslimah untuk memakai hijab sebagaimana firman Allah Ta'ala. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita yang berhijrah di hijrah yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Mereka langsung menyobek kain mereka dan memakainya untuk berkerudung. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana jika seorang muslimah yang sudah berhijab kemudian memutuskan melepas jilbabnya? Rasulullah SAW mengingatkan para wanita muslimah untuk berjilbab dan tidak meniru wanita ahli neraka. Nabi SAW menjelaskan, ada dua kelompok termasuk ahli neraka. Aku belum pernah menyaksikannya. Suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuknya. Dan wanita yang kasiat, berpakaian namun telanjang, bisa karena tipis atau pendek yang tidak menutup semua auratnya. Mailat mumilat, melenggok-lenggok ketika berjalan, ingin diperhatikan orang. Kepala mereka seperti punuk onta yang berpunuk dua. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal bau surga itu akan didapati dari sekian dan sekian perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Malik. Bahkan Rasulullah SAW menasihati wanita yang tidak berhijab, hendaknya saudarinya meminjamkan jilbabnya. Pada saat wanita yang hendak menunaikan sholat Id, ia tidak memiliki jilbab, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya saudarinya meminjaminya jilbab untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan jika seorang wanita yang tidak menutup auratnya saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholatnya wanita yang telah haid kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-A'zami mengatakan sanadnya sahih. Berbicara tentang mendirikan sholat, para ulama membedakan orang yang mendirikan sholat dan orang yang melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat secara rukun dan syaratnya terpenuhi, namun nilai-nilai sholat tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun orang yang mendirikan sholat adalah orang yang melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya, namun juga membawa nilai-nilai sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang wanita muslimah yang ingin agar sholatnya tidak hanya sebatas orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi juga orang-orang yang mendirikan sholat, hendaknya ia memakai hijab, jilbab, saat atau di luar sholat. Hendaknya seorang wanita muslimah istiqamah dalam memakai jilbab, di mana Rasulullah berpesan lewat sabdanya. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Begitu besar pahala di sisi Allah bagi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Wallahu a'lam. Lalu sebenarnya apakah jilbab itu tradisi Arab atau memang ketetapan syariat? Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita yang berhijrah di hijrah yang pertama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat,
dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Mereka langsung menyobek kain mereka dan memakainya untuk berkerudung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat ini dapat diartikan bahwa di zaman Rasulullah SAW, wanita Arab belum memakai jilbab karena bukan budaya mereka, hingga turunlah ayat Allah Ta'ala. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Setelah turunnya ayat ini, maka banyak dari wanita Arab yang memakai jilbab, hijab. Namun kemudian menjadi budaya Arab karena Islam sudah lama tumbuh di kawasan Arab. Lalu apa konsekuensinya jika seorang muslimah tidak mau mengenakan hijab atau jilbab? Allah Ta'ala berfirman, artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala Nabi SAW memerintahkan istri-istrinya keluar untuk sholat Id, mereka berkata, wahai Rasulullah, salah satu dari kita tidak mempunyai jilbab. Maka Nabi SAW bersabda agar saudarinya memakaikan jilbab untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jika seorang muslimah tidak memakai jilbab, maka ia telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, sebagian bayi ada yang dapat dilahirkan oleh ibunya, tapi ada pula yang masih janin namun meninggal dunia. Lalu bagaimana memperlakukan janin yang keguguran? Haruskah dikafani, disolati, dan dimakamkan? Memperlakukan janin yang keguguran harus dilihat kondisi saat keguguran. Pertama, janin keguguran yang sudah ditiupkan ruh. Para ulama menyebutkan batas usia janin dalam perut ibu yang sudah ditiupkan ruh adalah 4 bulan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya kalian berada di dalam perut ibumu selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah selama itu 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu 40 hari. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat yang akan mencatatkan kepadanya 4 hal, yaitu ditulis amalnya, ajalnya, rizkinya, ia celaka atau bahagia. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini lafaz Bukhari. Kedua, ada janin yang keguguran belum ditiupkan ruh. Lalu bagaimana memperlakukannya? Bila janin keguguran sebelum ditiupkan ruh, artinya belum sampai usia 4 bulan, maka para ulama sepakat janin tersebut tidak perlu dimandikan, dikafani, dan disolati. Janin tersebut boleh dikubur di tempat mana saja. Hal ini pula yang ditegaskan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa jika janin belum berusia 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan dan tidak disolati, namun cukup dibungkus dan dikuburkan. Kedua, jika janin meninggal setelah ditiupkan ruh atau telah mencapai usia 4 bulan atau lebih, maka perlu dilihat kondisinya. Jika janin gugur dan sempat ada tanda-tanda hidup walau sebentar ketika keluar dari perut, misalnya menangis atau bersin, kemudian langsung meninggal, maka para ulama sepakat janin ini harus disolati.
Jika janin gugur dalam kondisi sudah menjadi mayat, artinya ia sudah meninggal dulu di dalam perut ibunya, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Auza'i, dan Hasan al-Basri, maka tidak disolati. Menurut Ahmad bin Hambal, Sa'id Ibnul Musayyib, Ibnu Sirin, dan Ishaq berpendapat bahwa janin tersebut dimandikan dan disolatkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Janin yang gugur disolatkan karena janin tersebut sudah menjadi makhluk yang ditiupkan ruh padanya. Selain itu didasarkan pada hadis Nabi bahwa beliau memberitahukan bahwa janin ditiupkan ruh pada usia 4 bulan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' memilih pendapat Imam Syafi'i dalam fatwa barunya bahwa janin yang gugur dan masih sempat hidup lalu meninggal tidak perlu disolati, karena janin seperti itu belum berlaku hukum dunia berupa warisan dan lainnya. Pemirsa Khazanah, di antara balasan bagi orang laki-laki mukmin di surga, mereka dinikahkan dengan bidadari di surga. Lalu siapakah laki-laki yang akan menjadi suami atau pasangan bagi para wanita yang masuk surga nanti? Apakah para wanita yang masuk surga juga akan mendapatkan pasangan seperti yang didapat laki-laki? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, ketika meninggal dunia, seorang wanita ada yang statusnya belum menikah. Ada wanita yang telah cerai dengan suaminya lalu meninggal sebelum sempat menikah lagi. Ada pula wanita yang meninggal ini masuk surga namun suaminya tidak. Lalu siapa suami yang akan menjadi pasangan mereka kelak di surga? Wanita-wanita yang meninggal dalam kondisi demikian jika masuk surga, mereka akan dinikahkan di surga dengan laki-laki yang kondisinya mirip dengan mereka. Wanita itu akan mendapatkan pasangan salah satu dari laki-laki yang meninggal sebelum menikah, atau laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi, atau laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak ikut masuk surga. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya tidak ada seorang bujangan pun dalam surga. Juga keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Turun dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 31. Seorang wanita jika masuk surga dalam keadaan tidak bersuami atau dia sudah bersuami di dunia akan tetapi suaminya tidak masuk surga dan ingin menikah, maka pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkait dengan hal ini, ulama kontemporer menjelaskan, jika wanita itu belum menikah ketika di dunia, maka Allah akan menikahkannya dengan laki-laki yang dia senangi di surga. Maka kenikmatan di surga tidaklah terbatas kepada kaum lelaki, tetapi bersifat umum untuk kaum lelaki dan wanita. Dan di antara kenikmatan itu adalah pernikahan. Keadaan yang lain adalah istri meninggal dalam keadaan masih bersuami, baik suaminya menikah lagi setelah dia ditinggalkan maupun tidak. Atau suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal. Mereka ini di surga akan tetap menjadi istri suaminya. Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka di surga ia akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Juga sejalan dengan ucapan Huzaifah radhiyallahu anhu kepada istrinya, jika kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku, karena wanita di surga milik suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akan tetapi ada seorang ahli tafsir kenamaan yang menyatakan bahwa kata Arab azwaj yang biasa diartikan dengan istri-istri dan hur'in yang biasa diartikan dengan bidadari sebenarnya kata yang berkelamin netral. Dengan demikian,
Azwaj bisa diartikan dengan pasangan, yakni bisa diartikan dengan suami atau istri. Sedangkan hurul 'ain bisa diartikan dengan bidadari atau bidadara. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.